Hai anak-anakku, berjumpa lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penjelajahan samudra. Mungkin kalian sudah paham ketika SMP pernah mendengar tokoh Columbus yang menemukan benua Amerika. Nah, kita akan membahas bagaimana dari penjelajahan samudra sampai bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia? Yang pertama itu adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tanggal 23 Mei 1453. Nah, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani menyebabkan sebagian besar bangsa-bangsa Eropa yang tadinya berdagang di wilayah Konstantinopel tidak bisa mendapatkan lagi barang-barang dagangannya karena dihalangi oleh orang-orang dari Turki. Yang kedua, latar belakang penjelajahan samudra ini adalah untuk membuktikan teori dari Kopernikus bahwa bentuk bumi itu bulat. Jadi kalau bentuk bumi bulat, maka ketika berlayar mulai dari tempat A, berlayar terus, akhirnya akan mencapai kembali ke A lagi. Yang kedua, ini adalah penemuan kompas. Dengan adanya penemuan kompas, maka ketika mereka atau para pelaut menjelajahi samudra, dapat menuju ke suatu tempat dengan bantuan kompas. Yang berikutnya ini adalah melanjutkan perang salib. Jadi perang salib ini karena dulu bangsa-bangsa Eropa dalam rangka menyebarkan ajaran Kristen, dan ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, maka secara otomatis bangsa-bangsa di Eropa itu dikuasai oleh kekuasaan Islam. Sehingga dari kelompok orang-orang Eropa merasa ingin kembali melanjutkan kejayaan agama Kristen. Kemudian tujuan kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur itu ada 3, atau sering dikenal dengan istilah 3G. God, Gospel, dan Glory. God itu mencari kekayaan, Gospel itu menyebarkan agama, sedangkan Glory ini adalah kejayaan. Emas ini merupakan lambang kejayaan suatu negara. Suatu negara akan dikatakan menjadi negara kaya kalau memiliki emas yang banyak. Gospel ini adalah untuk menyebarkan agama, terutama menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Glory ini adalah kejayaan, bahwa mereka ingin mengulang kembali kejayaan pada masa Romawi kuno. Nah, untuk kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini dipelopori oleh 4 bangsa. Yang pertama itu adalah bangsa Portugis, kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan akhirnya bangsa Inggris. Nah, tokoh-tokohnya bangsa Portugis itu ada Bartolomeu Dias, ada Vasco da Gama, ada Alfonso d'Albuquerque. Kemudian bangsa Spanyol, ini yang paling terkenal, ada Christopher Columbus, kemudian Ferdinand Magelhaens. Bangsa yang ketiga yang datang ke Indonesia itu adalah Belanda, dan yang terkenal ini adalah pelayaran dari Cornelis de Houtman.
Bangsa Inggris yang terakhir datang ke Indonesia diwakili oleh Francis Drake dan Henry Middleton. Nah, untuk tugas pada submateri penjelajahan samudra, buatlah peta jalur pelayaran negara-negara Eropa ke dunia timur. Jadi tadi ada 4 bangsa, dan dari masing-masing bangsa Eropa itu ada tokoh-tokohnya. Jadi tugasmu dari membuat peta tersebut nanti dimasukkan, misalkan Christopher Columbus berlayar dari wilayah A sampai ke wilayah B. Jadi ada urutannya. Buatlah semenarik mungkin, kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih.